Halo Sobat Tren, salam petani sukses yang ada di penjuru dunia. Kembali lagi di channel saya. Di channel saya ini menghadirkan informasi singkat, padat, penuh manfaat. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemberian atau pengaplikasian pelepah pada di bawah batang kelapa sawit. Sobat Tren bisa lihat ini adalah hasil dari pemberian pelepah kelapa sawit secara rutin dan terus menerus. Sobat Tren bisa lihat ini adalah proses hasil dari pemberian pelepah itu ya Sobat Tren. Kita keliling-keliling dulu sebentar. Sobat Tren bisa lihat daun-daunnya berwarna hijau subur. Itu artinya bahwa pemberian pelepah pada bawah pangkal pokok tanaman kelapa sawit menunjukkan hasil yang positif dan tidak memiliki efek samping. Sobat Tren bisa lihat ini murni Sobat Tren. Setelah 2 minggu lalu kita sudah melakukan pembabatan, kemudian kita susul dengan pemberian kelapa sawit batang pelepah kelapa sawit. Sobat Tren bisa lihat ini adalah pelepah baru dan yang kuning ini adalah pelepah yang sudah cukup lama. Jadi kayak ginilah ciri-ciri gambarannya saat pemotongan kelapa sawit itu. Pemotongannya sendiri biasanya dilakukan satu orang cukup ya Sobat Tren, karena 1-2 orang lah Sobat Tren. Untuk waktu pemotongannya sendiri tidak ada jadwal khusus ya Sobat Tren ya. Jadi Sobat Tren bisa kapan saja ingin memotong. Apabila dikiranya sudah menumpuk, maka itu bisa dipotong langsung Sobat Tren. Sobat Tren bisa lihat ini adalah kohe yang sudah diberikan kurang lebih 3 minggu ke belakang Sobat Tren. Cuman saya tidak sempat untuk membuat videonya, cuman sudah sempat dibuat di video-video sebelumnya. Sobat Tren bisa lihat ini ada kohe juga Sobat Tren. Dan beginilah tampilannya kalau kita menggunakan sistem semi organik untuk tanaman kelapa sawit kita. Jadi mengapa saya selalu mengajak Sobat Tren menggunakan sistem ini, menggunakan sistem pelepah, menggunakan sistem semi organik? Karena menurut saya ini adalah sistem yang hemat dengan pengeluaran modal yang cukup sedikit dan hasil yang maksimal. Sobat Tren bisa lihat kita kalau tidak mampu, kurang mampu untuk membeli jangkos ataupun solid, kita bisa menggantinya dengan pelepah. Dan seandainya jika Sobat Tren membutuhkan pupuk kompos serta Sobat Tren memiliki waktu luang, Sobat Tren bisa membabat rumput, kemudian dibiarkan saja sekitar 1 minggu, maka rumput itu akan berubah menjadi pupuk kompos. Jadi sebenarnya jika kita memikir lagi atau menganalisis ke bahan-bahan yang ada di kebun kita, semuanya itu bisa dikatakan pupuk ya Sobat Tren. Itu menurut saya. Contohnya saja pelepah jika kita potong, kita tumpuk di bawah batang kelapa sawit, itu bisa menjadi pupuk. Untuk hasil pengaplikasiannya Sobat Tren bisa lihat di video saya sebelumnya. Lalu kemudian untuk tanaman pengganggu seperti rumput, Sobat Tren jika membutuhkan pupuk kompos, Sobat Tren bisa membabatnya, kemudian itu bisa berubah menjadi pupuk. Sobat Tren bisa lihat ini adalah hasil dari pemotongan itu. Sobat Tren bisa satu pelepah itu bisa dibagi menjadi 3, kemudian ditumpuk seperti ini Sobat Tren. Ini adalah daun-daun yang masih baru dipotong. Kemudian ini adalah penampakan kebun kita Sobat Tren ya. Lalu ini ada orang yang mengambil biji brondolannya. Sobat Tren bisa lihat hasil dari kerja kerasnya.
Dan itu adalah para pekerjanya Sobat Tren. Sobat Tren bisa lihat mereka lagi makan siang. Dan di depan sana itu adalah tempat menumpuk buahnya. Sekarang tepatnya hari ini lagi manen Sobat Tren. Sobat Tren bisa lihat ini adalah pelepah lagi yang baru saja dipotong. Memang ini adalah jadwalnya pemotongan pelepah untuk ditumpuk di bawah batang ya Sobat Tren ya. Sobat Tren bisa lihat ini daun-daun yang sudah lama kemudian dipotong setelah 2-3 kali pemanenan. Kemudian di pemanenan keempatnya dilakukan pemotongan supaya tidak terlalu banyak menumpuk. Sobat Tren bisa lihat ini juga sudah selesai nampaknya Sobat Tren. Jadi Sobat Tren tidak usah heran kok kenapa tidak ada pelepah di jalan ataupun di tepi-tepi rawa, di tepi parit gitu, karena pelepahnya 100% kita alihkan ke bawah batang. Jadi istilahnya itu pelepah ini tidak terbuang sia-sia, justru bermanfaat untuk tanaman kita. Begitu pula dengan rumput ya Sobat Tren. Rumput kita tidak sia-siakan seperti dengan disemprot, tidak. Kita lebih memilih menggunakan membabat ataupun menggunakan mesin rumput supaya rumput ini menjadi kompos dengan organik, dengan tanpa bantuan bahan kimia. Sobat Tren bisa lihat buahnya besar-besar Sobat Tren, cuman cukup disayangkan ya, Sobat Tren tahu sendirilah pemanenannya kurang bagus. Sobat Tren bisa lihat beberapa buah masih berwarna kuning, cuman sudah diambil ya, mungkin pemanennya minta diberi teguran ya Sobat Tren. Dan ngomong-ngomong ini adalah hari pemanenan dan belum selesai, jadi sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih.